Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazain Allah nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat khusyufil qamar, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenarnya, yaitu imtisalul awamirihi wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dengan kafah, menjauhi larangan Allah dengan kafah. Itulah hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dengan kafah, menjauhi larangan Allah dengan kafah, Allah menjanjikan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan kemuliaan dalam kehidupan di dunia, diberikan kemuliaan dalam kehidupan di alam kubur atau alam barzah. Puncak kemuliaannya akan diberikan oleh Allah, kemuliaan di saat nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Orang-orang muttaqin selalu dalam kemuliaan Allah. Kama qala ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan kita sebagai manusia hanya dinilai karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, salah satu sifat orang muttaqin adalah yu'adzim sya'airallah, mengagungkan syariat-syariat Allah. Di antara syariat yang perlu kita selalu hidupkan, selalu kita amalkan adalah di mana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, di antara yang Allah tunjukkan pada saat ini, pada malam ini, terjadinya adalah khusyufil qamar, yakni terwujudnya gerhana rembulan. Gerhana rembulan adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan amar kepada kita untuk selalu menggali, mengkaji tentang apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh tafakkur, menyelidiki tentang apa yang telah diciptakan oleh Allah. Sebagaimana yang selalu kita dengar perintah tersebut, tafakkaru fi khalqillahi wa la tatafakkaru fi dzatillah. Tafakkurlah kalian, pelajarilah kalian tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan gerhana, Allah ciptakan bulan, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bintang-bintang. Semua ini adalah makhluk-makhluknya Allah yang perlu kita kaji, kita pelajari. Di saat kita mampu
mengkaji tentang ciptaan-ciptaan Allah ini akan mengantarkan sebuah nilai kekuatan iman kita akan semakin kokoh, semakin hebat di dalam diri kita. Bahkan ada seorang ulama yang sangat kita kenal, Syekh Athaillah As-Sakandari. Beliau di dalam kitabnya Al-Hikam memberikan satu bimbingan kepada kita. Dalam satu ungkapan beliau menyatakan, man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu, wa man jahila an nafsahu faqad anjahila an rabbahu. Siapa di antara kita yang bisa mengenali tentang kepribadian kita, tentang kondisi keberadaan kita, struktur dalam kehidupan kita di dalam tubuh kita ini, di saat kita mengenali pribadi kita ini, maka kita akan bisa mengenal tentang sang penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kebalikannya, di saat kita tidak bisa mengenali tentang kepribadian kita sendiri, bagaimana asal usul kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari generasi pertama, yakni Nabiuna Adam alaihissalam, kemudian Ibu Hawa, kemudian terciptanya dari keturunan-keturunan, itu adalah proses-proses yang perlu kita pelajari tentang terciptanya diri kita. Kalau kita tidak bisa mengenali tentang diri kita terciptanya seperti apa, maka kita akan menjadi orang yang tidak bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, matahari, bulan, bagian dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terjadinya matahari dan bulan ini adalah silih berganti. Di saat matahari telah terbit, maka sirnalah bulan tersebut. Dan di saat kemudian matahari terbit, maka ketika bulan itu terbit, maka sirnalah matahari tersebut. Silih berganti kedatangannya ciptaan Allah, yaitu matahari dan rembulan. Seperti juga Allah menunjukkan keagungannya dengan terciptanya siang dan malam, juga silih berganti. Yang sering kita dengar ayatnya, tulijul lail fin nahar wa tulijul nahar fil lail. Hadirin wal hadirat jamaah salat gerhana rahimakumullah, silih bergantinya matahari dan bulan pun terjadinya gerhana, itu semua adalah atas takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu bisa terjadi karena dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Kemudian Allah juga mengingatkan, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Hakikat bulan, hakikat matahari, hakikat bintang-bintang, semua mereka berjalan itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan poros yang telah Allah tentukan perjalanannya, sehingga terjadinya pergerakan matahari tidak benturan dengan terjadinya peredaran rembulan. Pun begitu juga, ini semua adalah takdirul azizil alim. Sebagaimana Allah menyatakan, wasyamsu, matahari tajri, dia berjalan, fi mustaqarrin laha, di porosnya matahari itu sendiri, dzalika takdirul azizil alim. Itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau matahari berjalan di porosnya atas kehendak Allah, pun rembulan juga berjalan di porosnya atas kehendak Allah, pun bintang-bintang juga berjalan berada di porosnya masing-masing. Kemudian hadirin wal hadirat, yang perlu kita ambil hikmahnya, begitu dahsyat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Kita selalu melihat bagaimana hebatnya cahaya matahari yang begitu panasnya sekian derajat, kemudian menyinari alam jagat raya ini yang begitu luasnya. Pun rembulan juga begitu. Namun ketika Allah tunjukkan tanda-tanda
kebesarannya, dalam sekejap matahari bisa tertutup dengan begitu sempurna, bahkan sedikit pun cahayanya terhilang. Di saat Allah takdirkan dengan Allah turunkan gerhana, maka matahari akan tertutup dengan sempurna, yang sering kita dengar dengan sebuah gerhana total. Pun begitu juga ketika Allah menghendaki, di saat Allah menghendaki terjadi gerhana rembulan total, maka dalam sekejap mata rembulan pun akan tertutup dengan begitu sempurna, sehingga tidak ada sedikit pun cahaya yang bisa kita lihat. Dan dalam sekejap pula Allah juga mampu untuk mengembalikan cahaya-cahaya tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu menyatakan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Dalam sekejap memberikan cahaya yang sempurna kepada rembulan, Allah berkuasa. Dalam sekejap Allah memberikan cahaya yang sempurna kepada matahari, Allah pun berkuasa. Dalam sekejap menghilangkan kedua-duanya, juga itu terjadi dalam genggaman dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, li'anna syamsa wal qamara la yankashifani bi mauti ahadin wala bi hayati wa ahadin, bahwa sesungguhnya matahari dan juga rembulan tidak gerhana karena wafatnya seseorang atau karena lahirnya atau kehidupan seseorang. Gerhana matahari ataupun gerhana rembulan semua atas kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ketika kita melihat peristiwa keagungan Allah ini telah ditunjukkan ke hadapan kita, maka kita diperintahkan untuk taqarrub kepada Allah bikasratil istighfarihi, bikasratil du'aihi, bikasratil tasbihihi. Dengan banyaknya kita beristighfar mohon ampunan pada Allah, dengan banyaknya kita untuk memuji kepada Allah dengan bertasbih, dan banyaknya kita untuk berdoa memohon kepada Allah. Dan disyariatkannya oleh Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat gerhana, entah itu gerhana rembulan ataupun gerhana matahari. Hal itu pernah diingatkan satu peristiwa, padahal Nabi Muhammad saat itu sedang kondisi berduka. Sang putra beliau Sayyid Ibrahim wafat. Bersamaan wafatnya Sayyid Ibrahim itu, Allah tunjukkan tanda kebesarannya terjadi gerhana. Saat itu semua orang berpendapat dikarenakan gerhana itu sababiah musibah yang menimpa Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad memberikan jawaban bahwa gerhana bukan karena terjadi musibah terhadap seseorang ataupun lahirnya seseorang, tapi semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabat, mengajak sahabat untuk melaksanakan sholat gerhana. Semoga dengan kita laksanakan sholat gerhana ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, bertambahnya kekuatan iman kita, bertambahnya kedekatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, dan bertambahnya kekuatan kita untuk menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wadh dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.